pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, yaitu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir dalam rapat paripurna. Kan tadi tidak terpenuhi, jadi ya tidak mungkin dibacakan. Tapi soal tidak terpenuhi itu kan sebenarnya bisa disetting sejak awal. Kalau memang ada rencana untuk pemakzulan, saya kira siapapun yang masih bahkan ada yang di daerah, di luar negeri, apalagi resesnya sudah selesai, harus datang. Tapi kalau tadi itu yang datangnya 320 dari semua fraksi, yaitu persyaratan bahwa paripurnanya itu sudah quorum, itu saja. Jadi sejak awal memang tidak ada niat dari DPR untuk melakukan pemakzulan. Makanya ini ada yang sahabat yang menyebutnya ini masuk angin ini DPR, padahal kan sejumlah aktivis ini sudah menyerukan agar hari ini mereka ikut menggeruduk DPR untuk mengawal proses pemakzulan Gibran, dan sudah ditentukan ini dress code-nya itu hitam-hitam gitu. Apa nggak tahu saya maksud hitam-hitam, mungkin tanda bergabung terhadap demokrasi karena terpilihnya bahkan sejak proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden saja itu sudah sebagai tanda kematian dari demokrasi, karena lembaga seperti Mahkamah Konstitusi bisa diatur-atur untuk mengubah aturan perundang-undangan. Saya sendiri menyatakan bahwa ini sebenarnya nggak perlu elit politik semua sepakat ini. Kalau ada kesepakatan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, ya ini jalan ya barang ini, karena sekarang ini kan partai-partai yang ada di pemerintahan itu di Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan itu pemerintahnya Prabowo, bukan pemerintahnya Gibran. Kalau tahu disebut pemerintahnya Gibran, di situ partai atau partainya Gibran ya Golkar yang sekarang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, orangnya Pak Jokowi. Makanya itu waktu itu kan anggota fraksi PDIP yang juga ketua bidang kehormatan dari PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa surat ini harusnya direspon secara serius oleh Presiden. Saya waktu itu bertanya-tanya kenapa direspon secara serius oleh Presiden ya, karena kan suratnya ditujukan kepada parlemen, ditujukan kepada DPR, MPR, dan DPD. Tapi kalau dikaitkan dengan posisi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, ya nggak salah juga menyebutnya, tapi bukan dalam posisi sebagai Presiden, tapi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Karena begitu Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Presiden menyatakan itu go, ya pasti akan jalan. Itu fraksi-fraksi yang lain, kecuali Golkar, pasti akan mengikuti komando dari Pak Prabowo. Sementara PDIP kelihatannya mungkin karena melihat bahwa Pak Prabowo belum firm untuk melakukan langkah itu, ya mereka tidak mungkin sendirian, walaupun mereka sangat bersemangat soal itu. Usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, itu kata Komarudin Watubun. Karena menurut dia ini, para purnawirawan TNI ini bukan kelompok abal-abal di Indonesia. Sehingga usul mereka itu perlu diperhatikan terlebih lagi. Kata dia, ada nama Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, yang ikut menandatangani pernyataan itu. Itu kelas yang oke, kata dia begitu, termasuk Pak Tri Sutrisno, kan rujukan para purnawirawan salah satu ya, kata dia. PKS kelihatannya juga kalau kita simak dari pernyataan presiden partainya yang baru terpilih, Al-Muzamil Yusuf, dia menyatakan bahwa ya itu, surat itu adalah cerminan Indonesia menganut negara demokrasi. Dan kata dia PKS hukumnya paling tidak hukuman seumur hidup. Di situ ada ketakutan, pasti ada ketakutan. Tapi kalau misalnya naik gaji yang ini, itu bagi saya itu
nggak ada impactnya lah. Sebab kalau naik gaji atau tidak, manusia ini tamak, kan gitu. Nggak ada manusia itu tidak tamak. Diciptakan Tuhan itu tamak. Jadi mau naik gaji atau tidak, bagi saya, bagi ketakutan pada korupsi dan koruptor ini, bagi mereka takut, itu penyelesaiannya, gitu ya. Ya, macam mana tadi, ulang Agape, apa tadi, coba Agape, ya, coba ulang Agape, aku tak ingat, coba ulang. Ya, itu yang di sana, yang apa, kumpulan kedua di sana itu. Kemarin kan Pak Prabowo mengajak mereka masuk dukung pemerintahan. Awal-awal itu kan, tapi mereka keras tidak mau. Tapi hari ini diam-diam. Ini hari tahun 83. Oke, siap. Mana yang benar? Kan begitu ya. Oke, Saya nyatakan yang benar itu Bareskrim karena berdasarkan observasi. Dan pernyataan Pak Jokowi, dia mengatakan tahun 85 itu, Anda sebaiknya kalau memang mau bicara independen, kita ceritakan dulu itu bentuk pernyataan apa wawancara. Yang saya lihat di media pada saat itu, ketika ditanya beberapa wartawan, dia menjawab, ya seingat saya awal tahun 85 saya KKN. Kalau nggak percaya ya dicek aja, kan dekat, cuma 30 kilo. Namanya juga sudah lama, 40 tahun, saya juga lupa-lupa ingat. Nah itulah pernyataan Pak Jokowi, artinya bukan pernyataan secara objektif. Clear, lupa berarti Bang Oboy, Jokowi lagi pikun ya waktu itu ya. Mungkin saja saya sendiri, Bang, ini maaf ya, saya bukan membela sepenuhnya. Saya sendiri ketika ditanya pada tahun 82 melakukan pelantikan camping pada saat itu. Ini waktu saya ngobrol dengan alumni sama alumni saya. Saya juga lupa tahun berapa sih waktu itu kita. Ada yang banyak ingat. Jadi wajar-wajar saja, dia kan pernyataannya seperti itu, Bang. Itu kan dekat katanya, dicek aja orang cuma 30 kilo, katanya kan begitu. Artinya bukan pernyataan secara objektif. Oke. Gitu, Bang. Ketika Abang itu waktu itu wisuda, apakah Abang ada fotonya waktu tahun 80-an itu, Bang? Kan foto-foto Pak Jokowi banyak, Bang, bertebaran. Bahkan di-share sama rekan-rekan sekuliahnya itu. Saya bisa bertanya sama Bang Oboy. Silakan, Bang Teguh. Observasi yang dilakukan oleh Bareskrim, sumbernya Jokowi juga bukan? Bukan dari Pak Jokowi, itu hasil observasi, Bang. Ya, observasi dan eksperimen ke 13 titik dari Bareskrim. Observasi itu apa? Menurut Bang Oboy? Melakukan penyelidikan, Bang, ke beberapa titik yang berkaitan dengan
masa kuliahnya Pak Jokowi terkait penerbitan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi itu semua sudah dilakukan pihak kepolisian, pihak Bareskrim. Jadi tim turun ke sana Bang pada saat itu? Gimana Bang? Tim Bareskrim turun ke daerah maksudnya situ? Turun. Dia nggak menyatakan observasi dan eksperimen Bang. Kalau nggak turun Bang, dia turun ke 13 titik. Ke TKP mungkin seperti itu ya. Dari pada saat Jokowi di BAP Bang? Tidak. Hah? Tidak Bang, tidak itu namanya keterangan dari Pak Jokowi, bukan hasil observasi dong. Iya, observasi kan bisa juga dari Jokowi langsung kan? Dari narasi itu diperkuat dengan survei lapangan langsung. Pihak kepolisian Bareskrim, setahu saya melakukan observasi dan eksperimen ke 13 titik itu atas dasar adanya pengaduan dari Pak Egy. Maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Itu loh Bang. Coba direspon ini masalah kacamata ini. Setelah hasil pada observasi temukan adanya perbuatan melawan hukum, makanya diterbitkanlah SP3. Pemberhentian ya. Gitu. Adapun pihak Pak Egy merasa keberatan ya silakan, bisa naik lagi perkaranya kalau Bang Egy ada bukti-bukti dasar hukum yang lainnya, begitu Bang. Ya, Bang Oboy, gimana tanggapannya Bang Oboy ini? Kalau Jokowi dulu pakai kacamata minus, sekarang enggak? Kalau soal pakai kacamata, sebenarnya saya sepakat dengan Bang Ahmad tadi. Tidak, sebenarnya saya juga tahu persis itu tidak boleh ya. Tapi masih tertarik dengan bahasa Bang Oboy. Tapi saya sendiri pernah melihat dari entah ya, masalah kebenarannya saya juga kurang tahu. Tapi itu kan pernyataan dari rekan seangkatannya Pak Jokowi. Yang berkacamata itu bukan hanya Pak Jokowi. Ada disebutkan di situ, di videonya beredar juga kan di media. Itu loh Bang. Saya juga tidak bisa mengatakan itu. Salah satunya yang berkacamata Mulyono ya. Bang Oboy, salah satunya Bang Mulyono berkacamata. Oke, salah satunya Mulyono ya, yang pakai kacamata juga ya. Saya mau lanjut terkait Oboy terkait observasi tadi. Oke, silakan Bang Deva sama Bang Oboy dulu. Silakan. Kalau berdasarkan seperti Bang Oboy menyampaikan bahwa Bareskrim berdasarkan dia menyampaikan bahwa KKN Jokowi itu 1983, berarti Bang Oboy menyatakan bahwa Bareskrim lah yang benar ya? Kalau menurut saya Bareskrim yang benar Bang. Karena kalau Bareskrim tidak berdasarkan subjektif ya, perspektif, bukan, dia berdasarkan fakta di lapangan, hasil observasi. Kalau Pak Jokowi itu bukan dimintai keterangan oleh pihak berwenang, melainkan wawancara. Ini yang saya lihat, yang saya dengar di media. Dia diwawancara. Setelah itu seingat saya awal tahun 85 KKN. Lah kalau memang nggak percaya, ya silahkan dicek aja, kan dekat, cuma 30 kilo. Uang udah 40 tahun saya. Bang Oboy, maksud saya kita akan simpulkan di ujung aja. Berarti Bareskrim berdasarkan observasi seperti Bang Oboy menyatakan bahwa Bareskrim itu benar, ya? Kalau asumsi saya Bareskrim Bang. Oke, Bareskrim benar, berarti Jokowi yang salah. Jokowi yang salah karena Jokowi di situ kan ada pernyataan namanya juga sudah 40 tahun. Jadi dia tidak intercept ya. Bentar dulu. Jadi Bang Oboy, Pak Jokowi itu baru beberapa hari dimintai keterangan oleh Bareskrim. Masa lupa? Kan gitu, baru dimintai keterangan, kan Bareskrim tahunya dari Pak Jokowi itu. KKN tahun kalau Bareskrim tidak mempertanyakan kapan KKN-nya Bang. Bareskrim tahu tahun KKN-nya berapa itu dari pihak UGM, kedua dari lapangan Bang. Hasil daripada observasi tadi itu Bang, bukan dari Jokowi Bang. Ini udah di ujung udah jawab kok. Berarti Bareskrim benar, Jokowi yang salah kan gitu. Oke. Clear. Jokowi salah Bang. Jokowi salah. Tidak, Jokowi salah, dia salah karena di situ kan jelas menyatakan namanya juga sudah udah 40 tahun. Kalau memang misalkan kurang jelas silakan dicek aja. Kan dekat cuma 30 kilo toh. Itu kan bahasa Pak Jokowi. Bang Oboy, Jokowi salah dalam proses bahasa KKN-nya ya, bukan ijazahnya ya. Bukan bahasa KKN itu Bang. KKN ketika ditanya oleh wartawan. Ya, kita oleh media bahwa Jokowi lupa, diduga bohong atau lupa, bahasanya gitu ya. Karena memang di situ nyatakan salah dia. Karena dia hanya sekedar mengingat-ingat, sedangkan Bareskrim terkait KKN-nya itu berdasarkan observasi.
Berdasarkan fakta Bang di lapangan dan hasil dari UGM, keterangan dari UGM. Berarti bahasa Jokowi tidak selamanya harus dipercaya berarti ya? Karena sering salah. Mungkin juga namanya juga manusia Bang. Tidak ada, sudah saya katakan Ya, tadi. betul. Saya sendiri Manusiawi lupa. ya intinya. Oke, sekarang Kita itu semua punya rasa kita ada lupa. tamu. Kita ada tamu Bang CH, monggo silakan Bang CH. Halo Bang CH. Assalamualaikum Mas. Silakan bernarasi atau membantah narasi-narasi dari teman-teman, monggo silakan. Thank you, dikasih masuk. Masih bahas si Jajah juga ya. Ini Monggo silakan. bahasnya yang seriusnya atau lelean nih? Terserah sampean. Edukasi bang. Ya, Edukasi kalau saja. serius, bukankah sekarang sedang berjalan proses hukum? Mari kita hormati dan mari kita lihat apa hasil dari proses hukum nantinya. Karena ini adalah tahap penyelidikan yang dilakukan di Polda. Karena ada dua perkara kan awalnya. Pertama adalah atas pengaduan daripada TPUA terhadap dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7. Bukan Jokowi sebagai personal, sebagai Presiden RI ke-7. Bareskrim bekerja untuk melakukan penyelidikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah memanggil 39 orang untuk mendapatkan pendalaman di dalam keterangan. Siapa-siapa itu? Ke SMA, ke UGM, ke perpustakaan, ke Dikti, ke Dirjen Dikti, Dirjen Dikmen, Diknasmen, Dikmen. Dan kemana mereka pergi? Ada 13 tempat yang didatangi oleh Bareskrim. Apa itu? UGM, perpustakaan, SMA, teman-teman dia, gabungan daripada mendalami informasi daripada hal tersebut, ya kan? Nah, setelah itu apa yang terjadi, ya kan? Dalam tahap penyelidikan, Bareskrim mau tidak mau memanggil si terlapor. Siapa untuk itu, apa? Pak Jokowi Untuk, ya? ya, pendalaman keterangan.